Ya alhamdulillah sih ya sesuai dengan ini, cuma pengennya segera cepet aja deh gitu Mas gitu, karena saya juga kan pengennya biar nggak terbayang-bayang terus gitu, pengennya udah selesai nih gitu. Agenda sidang hari ini adalah replik dari jaksa. Alhamdulillah hasilnya tetap pada tuntutan. Artinya ditolak. Kalau tadi disebutin hanya singkat ya. Jadi Bersalah kesimpulan ya. dinyatakan bersalah dan tetap pada tuntutan. Yaitu pledoinya itu ya Ditolak. ngeles lah gitu. Kenapa ditolak? Karena dianggap ngeles gitu. Padahal sudah disertakan bukti-buktinya, memang di situ jelas dia melakukan kesalahan. Gitu. Jaksa sendiri menuntut berapa? Minggu lalu jaksa menuntut 4 tahun 6 bulan, subsidiarnya 100 juta atau kurungan 5 bulan. Putusannya kan udah tanggal 13 nanti tuh, yang mulia hakim juga udah kasih waktunya, udah nggak bisa ditunda lagi tanggal 13. Alhamdulillah udah putusan gitu. Itu sih. Paling nanti arahnya tinggal balik ke LP yang di Cirebon, ya, yang belum LP di Cirebon. diproses seperti itu. Ya itu sedihnya itu, jadi makanya saya cuma kemarin itu saya kok pas banget momennya, ya istilahnya saya ngerasa sampai saat ini kan masih merasa berdosa sama orang tua saya, juga ke anak saya, tapi dengan adanya jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya gitu kan, hukuman untuk Fajar 4 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta dan subsidi 5 bulan, itu pas banget setahunnya mama saya. Jadi rasanya kayak apa ya, akhirnya perjuangan saya gitu loh istilahnya untuk menebus kesalahan saya ke almarhum mama saya dan juga anak saya yang sampai jadi korban itu. Ya alhamdulillah sih ya sesuai dengan ini, cuma pengennya segera cepet aja deh gitu Mas gitu, karena saya juga kan pengennya biar nggak terbayang-bayang terus gitu, pengennya udah selesai ini gitu. Tinggal yang di Cirebon juga tetap saya masih proses kan, itu juga sambil berjalan. Alhamdulillah. Iya nih, aduh sukses. Saya kasihan ya sama dia. Dia ini sendirian soalnya. Ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Keluarga juga nggak ada semua. Keluarga nggak ada, dia kan anak sebatang ya. Iya, cuma Batang kara. sebatang kara. Ya dari awal ya suka duka lah ya, namanya juga mendampingi prosesnya segala macam. Ya ada bawelnya, ya biasa gitu. Stres Mbak. Tertekan juga kan ya Mbak. Biasa. Tapi yang jelas kalau saya dan tim kuasa hukum berkomitmen untuk mengawal sampai selesai, sampai putusan pengadilan, sampai inkrah gitu. Jadi habis itu sudah tugasnya sudah selesai, tenang, bisa melanjutkan hidup lagi, buka lembaran baru. Amin. Kan gitu, menutup ya cerita hidup yang hitam ya. Ya udah nggak mau diingat ya Trauma ya. Trauma. Ya itulah Lebih intinya. hati-hati nanti kalau untuk memilih. Kalau memilih jodoh harus lebih teliti lagi. Ternyata kan nggak dilihat, bisa lihat dari ilmu agamanya aja gitu ya. Kalau Mungkin bisa minta pendapat anak dulu. Nah, Kalau itu nomor anak satu. ACC gitu kan, ambil. Ya, Kalau nggak itu ACC pelajaran, Mbak. jangan. Kalau kayak gitu daripada menyakiti anak atau Iya. ya di pertengahan jalan kayak gini lagi, cukup lah gitu. Ya, itu nomor satu anak sekarang, prioritas utama itu. Ya kalau himbauan untuk masyarakat ya kalau milih suami yang bener, Tanggung jawab. jangan yang ringan tangan, yang tanggung jawab, yang sayang pada diri kita. Selanjutnya nanti sayang kalau udah punya anak, sayang sama Iya, anak kita, sayang sama sepaket. keluarga kita. Gitu. Jadi sepaket. Kalau nggak gitu kan, ya akhirnya nanti nggak enak ujung-ujungnya gitu. Dan juga nggak bisa dilihat dari kita menilai seseorang dari mungkin rajin sholatnya juga atau ngajinya juga atau apa, ya itu tidak menjamin gitu. Ternyata ya ini yang pengalaman yang saya lihat kan, istilahnya yang saya lihat Fajar waktu itu kan saya pikir ilmunya kan gitu, ternyata kan Ibu milih karena ilmu agamanya. nah itu saya pikir itu gitu, saya nggak lihat dia istilahnya tidak punya pekerjaan tetap atau tidak punya penghasilan. Saya pikir kalau namanya kita bareng-bareng, dia agamanya bagus, bisa bimbing saya, Tuhan pasti kasih rezeki. Tapi ternyata mungkin niatnya di awal, kalau namanya pernikahan, kalau salah satu niatnya tidak baik, diduga nih niatnya tidak baik kan, jadi mungkin Allah juga nggak ngeridoin. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya, itu aja. Mungkin
kalau dibilang dilihat ilmu agamanya tinggi, tapi mungkin iblis lebih tinggi ilmunya. Jadi kita nggak bisa lihat itu, yang paling penting adalah yang berakhlak dan beradab juga. Itu sih sebenarnya, itu aja. Ya saya nggak nyalahin agamanya, mungkin oknum dari manusianya tersebut sih. Ya kalau trauma mungkin iya ya, sampai sekarang mungkin saya masih agak juga kadang depresi karena terlalu tertekan selama saya hidup dengan Fajar gitu kan. Tapi ya semuanya kan saya Kalau ada yang deketin, nggak lepas dari yang di atas ya. sekarang istilahnya. kalau ada yang deketin gimana? Dilihat dulu dia Mbak. Dilihat dulu, terus kita jangan terlalu terburu-buru, dan juga nomor satu saya pasti tanya anak dulu. Kalau anak kelihatannya dia bisa gimana caranya ngambil hati ke anak gitu kan. Istilahnya saya cuma tinggal berdua sama anak. Kalau harus sayang sama ibunya, harus sayang sama anaknya juga sih sebenarnya itu. Dan kalau nomor satu bertanggung jawab itu.